Contohnya produk ini kita coba cek di bagian inventory apakah sudah ada. Nah, ini belum ada. Jadi harusnya kalau kita enable stok ini kemudian kita isi stoknya 10 misalnya atau 100, kemudian low stoknya terus low stock thresholdnya 5, kemudian kita save. Nah, ini kalau kita refresh sudah nggak hilang, berarti harusnya udah kesimpan ke tabel inventory. Ini harusnya udah ada row baru. Ini kembali lagi di channel Coding bersama saya Sugiarto. Baik, kita akan melanjutkan project kita buat toko online dengan Laravel 10, dan kesempatan kali ini kita akan menambahkan fitur pengaturan stok atau manage stock. Kita akan jalankan projectnya terlebih dahulu. Kita masuk ke admin products. Nah, kemudian ketika kita klik edit di sini, kita akan tambahkan pengaturan stok di bagian ini. Kita pasang view-nya dulu. Kita masuk ke product update blade, kemudian masuk ke bawah price setting. Di bawahnya ini kita tambahkan blok baru. Oke, di sini manage stock kayak gini. Kemudian field-nya ada, yang pertama adalah checkbox, kemudian ada isian stoknya sendiri. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini nanti. Ada checkbox enable manage stock, ini artinya kita bisa memberikan pengaturan ke produk bahwa produk itu apakah stoknya kita atur atau unlimited stock. Ketika ini kita cek, berarti kita perlu mendefinisikan stok dan mungkin low stock threshold-nya. Stok adalah stok itu sendiri, kemudian low stock threshold mungkin suatu saat kita akan implementasi entah reminder atau apa. Ketika barang itu stoknya udah dikit, mungkin ada reminder bahwa ke admin atau ke siapa, ke email mungkin akan dikirim bahwa ini perlu di update stoknya. Itu jadi nanti akan ketika klik di sini akan muncul seperti itu, muncul ini. Kemudian kalau tidak ada pengaturan stok maka ini harusnya hilang. Oke, view-nya sudah, kita masuk ke liveware-nya, masuk ke komponen liveware-nya, yaitu komponen product update. Product update di sini. Nah, yang pertama adalah kita buat properti baru. Ini kita tambahkan boolean manage stock. Kemudian kita tambahkan juga integer KTY dan low stock threshold. Oke, jadi ini kita namakan manage stock, kemudian ini stoknya adalah quantity, jadi dari produknya itu sendiri, kemudian ada low stock threshold. Oke, kemudian manage stock itu akan mengacu ke field yang ada di tabel products. Di sini ada manage stock, kemudian nanti stoknya akan disimpan di product inventories kayak gini. Selanjutnya kita balik ke komponen produk di sini. Nah, kemudian adalah ini kita akan initiate dulu manage stocknya. Manage stock adalah apa yang ada di dalam tabel manage stock, value-nya. Oke, kemudian nah di sini kita tambahkan juga. Jadi dia akan fill stock dan low stock threshold-nya akan muncul ketika manage stock-nya adalah true. Oke, jadi sekarang hilang karena kebetulan produk ini kalau kita cek di tabel harusnya dia tidak true manage stock-nya. Nah, di sini ada manage stock-nya adalah false. Oke, jadi tidak muncul di sini. Kemudian masuk ke komponen lagi, kita lakukan pengecekan if this product manage stock adalah true dan this ada inventory-nya, product inventory, artinya ada data inventory di tabel product inventories, maka kita assign this KTY adalah this product inventory KTY. Kemudian this low stock threshold adalah this product inventory low stock threshold. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau diklik kita harus buat method baru. Jadi kalau diklik dari sini di manage stock-nya, ini akan memanggil, kita akan buat method baru change manage stock. Kita masuk ke sini. Di sini mungkin public function change manage stock. Nah, apa ini isinya? Logiknya adalah if this product manage stock-nya adalah true, maka menjadi false. Jadi kalau awalnya true kemudian di uncheck gitu, dia akan jadi false. Di product manage stock false, kemudian this product save return. Kemudian selain itu maka true. Intinya check uncheck itu akan mengabdi di sini. Product save. Baik, kita coba cek. Nah, ini akan muncul ketika kita cek. Kalau kita uncheck hilang. Ini juga sekaligus mengupdate di tabel database. Jadi kalau kita cek kayak gini, harusnya ini menjadi true. Kalau kita cek manage stock-nya true, kalau kita uncheck ini menjadi false. Oke, kita true kan lagi. Nah, ketika sudah kayak gini, kita perlu kasih validasi.
Jadi ketika enable stoknya true, maka kita harus ketika save change nanti, kita harus pastikan bahwa stok ini diisi. Kemudian kalau stoknya mungkin bisa jadi opsional. Jadi kita perlu tambahkan validasi di sini, rules-nya. Di bagian rules kita tambahkan ITY adalah numerik. Kemudian mungkin nullable dulu. Nah, nullable tapi ketika ada manage stocknya true, maka menjadi required. Jadi kita pakai required if this product manage stock kayak gini. Kemudian untuk low stock threshold itu kita buat numerik aja, numerik juga, dan nullable. Tapi dia defaultnya adalah optional. Ini nggak ada required seperti yang di bagian KTY. Oke, kita coba. Ini true, enable stocknya kalau kita save. Nah, ini muncul KTY, kalau kita isi asal, ini harus numerik ya, tipenya udah numerik ini. Nah, tapi masih hilang karena belum disimpan. Validasinya udah, selanjutnya kita masuk ke bagian proses update-nya, proses update produknya. Update di sini, oke. Jadi di sini nanti kita akan tambahkan metode baru this update stock misalnya. Oke. Nah, kita buat metode baru, sifat aja. Logiknya adalah if yang pertama jika jika manage stocknya adalah false atau produk manage stock kayak ini, artinya manage stocknya tidak dicek atau uncheck kayak gini, maka return. Jadi tidak perlu dilakukan proses update stock. Tapi jika manage stocknya true, maka perlu dicek lagi apakah dia sudah mempunyai row inventory di tabel product inventory. Jadi this product inventory, kalau sudah ada maka lakukan update yaitu fill KTY, params KTY, kemudian low stock threshold dari params ini, kemudian return. Nah, kalau udah ada, tapi kalau belum ada, kita buatkan row baru. Jadi this product, kita buatkan row baru untuk inventory create fill-nya sama kayak gini ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita coba cek. Kalau ini contohnya produk ini, kita coba cek di bagian inventory apakah sudah ada. Nah, ini belum ada. Jadi harusnya kalau kita enable stock ini, kemudian kita isi stoknya 10 misalnya atau 100, kemudian low stock thresholdnya 5, kemudian kita save. Nah, ini kalau kita refresh sudah nggak hilang, berarti harusnya udah kesimpan ke tabel inventory. Ini harusnya udah ada row baru. Nah, kayak gini. Udah ada ditambahkan. Kalau udah ada, kan udah ada kayak gini kan. Kemudian kita ubah dari 75 menjadi 3. Kalau kita save, dia seharusnya tidak membuat row baru, tapi mengupdate apa yang sudah ada. Nah, kayak gini sudah ada. Oke, jadi kita coba produk yang lain. Ini misalnya enable stock, kemudian kita ganti 400, 3, ini save. Kita coba lagi. Baik, sampai di sini kita sudah bisa melakukan pengaturan stok produk. Kita bisa enable disable stoknya, kita bisa define stoknya itu sendiri, kemudian low stock threshold-nya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.